الدين. قال الله عز وجل في القرآن العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: bu'istu liutammima mangkarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatid wa asatidah, tuan-tuan guru yang berada di Desa Purupuk, Kabupaten Batubara yang kita muliakan, pengurus BKM Mushola At-Thoriq beserta jajaran, kemudian hadir banyak sekali tokoh di sini. Ada calon kades, Pak Kadesnya pun datang tadi ya Pak ya, Masya Allah. Kemudian hadir pula di sebelah kami tadi dan masih membersamai ayahanda kita, abangda kita Fahmi, sarjana hukum, yang merupakan, saya baru tahu tadi, rupanya ini anggota dewan kita Kabupaten Batubara. Masya Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan dan keberkahan kepada abangda beserta keluarga dan seluruh tokoh masyarakat yang berhadir pada malam hari ini. Ibu-ibu, the power of emak-emak yang membersamai, memberikan support kepada ananda kita, adik-adik kita dari IRMAT, Ikatan Remaja Mushola At-Thoriq, Desa Purupuk, Dusun 8, Kecamatan 50, Pasir, Kabupaten Batubara, yang meramaikan pada malam hari ini. Dan nama-nama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hal yang lebih penting lagi pokok dalam kita memaknai pertemuan kita pada malam yang insya Allah penuh berkah ini, melainkan kesyukuran kita kepada Allah sang arsitektur kehidupan. Dialah Allah yang telah mendesain rupa kita dalam bentuk yang sempurna lagi paripurna di hadapan semua makhluk yang pernah ada. Olehnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, iman dan Islam, mari kita bersyukur dengan banyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da kesehatan, kesempatan, nikmat tertinggi yang kita miliki adalah nikmat iman dan Islam. Benar ya Bu? Batubara ini ranah Melayu ya Pak ya. Otomatis orang Melayu itu pasti beragama Islam. Dan saya terus terang memeluk Islam baru di 2005 yang lalu. Kalau ditanya siapa yang pertama kali mengislamkan saya dengan bangga menjawab ibu kandung saya. Tetapi di dalam perjalanannya ada likah dan liku, ada tantangan dan rintangan, dan insya Allah malam ini itu pula nanti yang akan saya sharing, saya bagikan kepada kita semuanya based on true story, berdasarkan kisah nyata. Alhamdulillah kepada Rasulullah teladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senior politik, bahasa Pak Dewan ini benar, senior dalam hal kepemimpinan, dalam hal bagaimana kita memanajemen, memimpin diri keluarga kita, masyarakat kita, bahkan peradaban dunia. Semua itu ada pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Michael Hart, seorang profesor astronomi sekaligus pakar sains, di dalam buku beliau The 100, A Ranking of the Most Influential Person in History, yang berarti berjudul 100 tokoh terbaik yang pernah memimpin peradaban di atas dunia yang paling berpengaruh. Padahal Michael Hart seorang Nasrani berkebangsaan Amerika Serikat, menempatkan posisi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang nomor 1 tokoh terbaik dibandingkan 99 tokoh yang ada di dunia ini. Maka Michael Hart kemudian mendapatkan hujatan keras, kritik yang pedas dari para profesor doktor yang ada di Amerika Serikat, Eropa dan sekitarnya. Bukankah kamu seorang non-muslim? Tetapi kenapa kamu menempatkan Muhammad yang seorang beragama Islam menjadi posisi yang pertama? Bukankah dia seorang pendusta? Bukankah Muhammad seorang pembohong? Maka Michael Hart kemudian menjelaskan secara telak kepada mereka, teori kebohongan, teori kedustaan itu maksimal hanya berjalan 100 tahun lamanya. Yang namanya kebohongan tidak mungkin bisa bertahan selama 1400 tahun namanya. Dan Muhammad itu telah meninggal 1400 tahun yang lalu, tetapi agama yang dia bawa masih menjadi pedoman hampir separuh penduduk dunia hari ini. Tabaraka Rahman, seorang yang non-muslim secara objektif memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Michael Hart juga menggarisbawahi bahwa beliau adalah orang yang sukses tidak hanya perkara agama akhirat, tetapi sukses dalam perkara dunianya. Maka mari kita banyak berselawat kepada Rasulullah, yang karena sebab beliau dunia dan seisinya diciptakan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawatlah kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, izin boleh saya duduk, Bu? Boleh, Bu? Iya. Nampak, Bu? Agak pendek jadinya, Bu ya. Berdiri ketinggian, duduk kurang nampak. Nampak di sini, Bu? Nampak, insyaallah ya. Ya alhamdulillah. Tadi kata Bapak Dewan, tiap malam nih hampir terus Sabtu Ahad Maulid di mana-mana. Betul ya, Bu? Teman-teman remaja betul? Dapat banyak undangan ya? Iya. Maulid yang satu, Maulid yang lain. Semarak memperingati kelahiran makhluk teragung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini sudah saya kebagian yang terakhir. Inilah jatah ustadz di mana-mana. Udah pada ngantuk ya, Bu ya? Allah. Jam 22.41. Mau ku banti sampai jam 4 ini, Pak. Balas dendam aku. Ya. Dari Tanjung Morawa kurang lebih 5 jam kemari, Masya Allah. Hilang pula ngantuk kubu, nengok ibu semangat. Makanya sampai jam berapa kita nih, Bu? Sepakati dulu bareng-bareng. Jam 12, Bu. Sanggup, Bu? Ya, Ibu yang sanggup, saya yang tepar ya, Bu ya. Insya Allah 1 jam ke depan, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami akan membersamai kita semuanya pada malam hari ini dalam rangka momentum peringatan Maulid Nabi. Tetapi saya tidak sedang ingin membahas bagaimana sejarah Maulid Nabi, karena saya hakul yakin Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman remaja pasti sudah khatam, sudah paham betul bagaimana cerita tentang kisah kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Saya pengen langsung masuk kepada intinya sebagaimana tema kita pada malam hari ini. Hidupkan hati dengan sholawat, tanda cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat mengapresiasi tim Hadro Desa Perupuk yang Masya Allah, saya langsung terngiang dari sofa di Medan. Beberapa kali pernah ikut dalam momen Maulid Arba'innya. Bahkan kami di Tanjung Morawa sebenarnya bukan dari Medan, masih dari Serdang, Bapak Ibu sekalian. Kami punya komunitas dakwah namanya Berani Hijrah, tapi kami aktifnya di Instagram Berani Hijrah _1439. Followersnya masih 11.000. Jadi anggota kami itu banyak anggota Darussofa, banyak rutin ikut Maulid Arba'in. Titip salam dari teman-teman Berani Hijrah kepada kawan-kawan yang ada di Desa Perupuk, khususnya remaja masjid, remaja Musul At-Tariq dan tim hadronya. Masya Allah, sangat menyentuh sekali, sangat menggembirakan perasaan kita ketika sholawat disampaikan, maka kita terngiang bagaimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah-tengah kita. Sosok yang selalu tersenyum, yang karena sebab beliau kita terselamatkan dari pinggir jurang api neraka menuju luasnya surga Allah dengan risalah Islam yang beliau bawa. Bapak dan Ibu, teman-teman muda remaja masjid rahimani wa rahimakumullah, inti dari perayaan Maulid Nabi itu sebenarnya menumbuhkan cinta. Dan yang namanya cinta itu butuh bukti. Ibu, sedikit mengurang memori ke belakang. Ketika suami tercinta hari ini sebelum berada di sisi, ketika abang Kang Mas mengucapkan I love you, ibu percaya Bu dulu? Enggak begitu saja percaya, betul ya Bu? Walaupun itu tanda bukti cinta yang pertama dengan mengucapkan. Tetapi kita butuh bukti yang mendalam, betul ya Bu? Kita butuh akad nikahnya. Dan itu adalah bukti yang nyata, tidak sekedar kata-kata. Makanya peringatan Maulid Nabi ini tujuannya untuk cinta kepada Nabi. Buktinya apa? Setidaknya ada 4. Saya akan menguraikan 4 ini secara singkat. Setelah itu saya akan coba berbagi bagaimana kisah saya menggenggam keislaman saya dan sampai harus dipukul, ya, sampai berdarah-darah. Bahkan ayah kandung saya, papa saya hari ini beliau sudah murtad lagi, kembali masuk ke dalam agama beliau yang lama. Insya Allah bisa memotivasi teman-teman muda dan para orang tua untuk menasehati anak dan cucunya untuk lebih semangat lagi, insya Allah. Bukti cinta kepada Nabi yang pertama itu sering menyebut-nyebut namanya, yaitu menyanjungnya dengan bersolawat. Dalilnya di mana? Ini kan ada sebagian kelompok sikit-sikit dalil. Dan memang Islam itu tegak di atas dalil, tidak salah juga. Yang pertama itu surah Al-Ahzab ayat 56. Ayat yang senantiasa dibacakan oleh muadzin sebelum akan mengumandangkan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian juga bersalawat dan kirim salamlah kepada Rasulullah. Bukti cinta kita yang pertama sering bersalawat kepada Rasulullah. Ketika lagi bicara-bicara Bu, nongkrong misalnya ya sama tetangga, jangan ngerumpi aja Bu. Ada nyebut Nabi Muhammad langsung Allahumma sholli wa sallim alaihi. Langsung kemudian segera bersolawat
bersalawat. Karena bukti cinta kita misalnya kepada makhluk, pasti kita sering menyebut namanya. Ini teman-teman yang masih jomblo, ada yang jomblo boleh angkat tangan? Jomblo semua, Masya Allah. Iya. Ini kalau suka sama lawan jenis, pasti sering nyebut nama yang disuka. Bener gak? Bener pasti. Sampai ke bawah mimpi, ya. Ngigaunya itu nyebut nama si dia. Maka seperti itu pula lah ketika kita cinta kepada Nabi, sampai ke bawah ke dalam tidur kita. Saking cintanya kepada Nabi, sering menyebut-nyebut namanya, sering bersolat kepada Rasulullah. Yang kedua, mengikuti sunnah-sunnahnya dengan perbuatan. Surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kalian. Tidak hanya cukup di situ, yang mengikuti Nabi dicintai Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan kalau akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi tingkatan cinta yang kedua kepada Nabi, buktinya itu adalah mengikuti sunnahnya. Lanjut secara singkat saja. Yang ketiga, bukti cinta yang level ketiga itu apa? Cinta kepada yang Nabi cintai dan benci kepada apa yang dibenci oleh Nabi. Oh Bu, apa yang dicintai Nabi Bu? Tahu Bu? Banyak ya Bu. Nabi itu cinta sedekah, cinta berbagi. Kayak Abang Da, Bapak anggota dewan kita tadi, Masya Allah, bagi-bagi rezekinya, senang berbagi. Kemudian Nabi apalagi Bu? Senang memaafkan kesalahan orang lain Bu. Oh ini kita kan kalau ada orang buat salah sama kita, tengok dia gak aku maafkan, sampai kiamat gak aku maafkan dia. Ini gak boleh ya Bu. Nabi itu gemar memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian apa yang Nabi benci? Nabi benci membayar, Nabi benci menunda-nunda bayar hutang. Nah ini dia. Nabi benci memutus silaturahim. Maka momentum Maulid Nabi ini menyambung kembali yang terputus, merekatkan yang retak. Inilah penting kita berkumpul di dalam majelis ilmu. Nabi sangat membenci kezoliman, ketidakadilan, kemaksiatan dan lain sebagainya. Ini yang dibenci oleh Nabi. Dan terakhir, bukti cinta kita kepada Nabi, ini tingkatan yang paling berat Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu? Siap membela nama baik dan kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga tegak hari kiamat. Indonesia merupakan negeri yang paling banyak keturunan nabinya Bapak dan Ibu sekalian. Disebut dengan apa Bu? Tahu Bu? Habib. Ada Habib Lutfi bin Yahya. Di Medan ada Habib Haikal Alaidrus. Betul ya? Banyak sekali. Bahkan ada yang aktif kemudian menjadi simbol perlawanan di negeri kita, yang sampai di penjara, 6 pengawalnya dibunuh. Itu juga keturunan Rasulullah. Bapak dan Ibu sekalian, kita boleh tidak sepakat dengan satu ulama, tapi jangan kemudian lisan kita itu gampang mencaci maki, merendahkan mereka, apalagi mereka keturunan Nabi. Nanti yang tersakiti siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti di negeri kita, orang yang berada di garda terdepan membela kehormatan Nabi itu keluarganya sendiri, yaitu orang-orang yang keturunan Nabi kita sebut dengan Habib. Saya kuliah S2 di Malaysia, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau di Malaysia keturunan Nabi itu disebut Syekh, panggilnya Syekh. Nanti ada Sayyid, ya, dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hukumnya wajib Bapak dan Ibu sekalian.
Tetapi ini pula yang takut-takut untuk kita kerjakan. Dan kita bersyukur terwakili oleh sebagian saudara kita yang memang tidak takut dicela, tidak takut kemudian ditangkap dan dipenjara. Alhamdulillah. Karena kalau tidak ada yang mengambil jalan amar ma'ruf nahi mungkar, maka siap-siap azab Allah akan turun. Oke. Dari kesimpulan inti pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita memperingati Maulid Nabi, intinya supaya cinta kepada Rasulullah. Buktinya apa? 4 yang tadi. Apa yang pertama, anak-anak suka bersolawat. Yang kedua, anak remaja apa tadi? Mengikuti sunnah Nabi. Yang ketiga apa? Mencintai yang Nabi cinta dan membenci yang beliau benci. Terakhir yang keempat, siap membela kehormatan Nabi. Ini inti perayaan Maulid kita. Inti dari setiap peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta tidak sekedar kita ucapkan, tetapi butuh dengan pembuktian. Ini musola kita nanti subuh, teman-teman remaja Irmat, jangan ada yang tidak sholat subuhnya di musola. Ya, upayakan sholat subuhnya di musola. Habis sholat subuh, kalau mau tidur bandi sana. Ya, karena mungkin membersihkan terata ini tenda yang sangat megah, masya Allah, sampai tengah malam ya. Makanya jangan tidur, sholat subuh dulu baru istirahat. Karena keberkahan subuh itu sangat luar biasa sekali. Rakaatin fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini masya Allah. Dan hari ini kalau kami di Deli Serdang, Kota Medan sekitarnya, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, sangat miris sekali. Kenapa miris? Karena yang sering ke masjid itu orang-orang tua. Yang sholat subuh itu anak mudanya bisa dihitung jari saja. Tapi insya Allah enggak untuk di batu bara, saya aku yakin. Anak-anak muda batu bara, anak-anak remaja batu bara, sholat subuhnya rajin di masjid insya Allah. Sepakat? Sepakat insya Allah. Ini harus dibuktikan. Karena itu tingkatan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mohon izin saya akan cerita bagaimana kisah saya memeluk Islam, tapi kayak berdiri saja biar lebih enak ya. Di spanduk nampak nama saya, Bu. Siapa, Bu? Andi Baso Aryaji. Ibunya dengar baso ketawa, wih, lapar awak. Itu pakai K, Bu, saya nggak pakai K. Bukan bakso ya, tapi baso. Tapi belakangan saya kemarin beli pop mie, rasa baso ada rupanya. Rupanya nama saya terkenal, Bu, sampai di mie instan. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian kalau sudah ingat nama saya, bukan ingat maksudnya sudah tahu nama saya, kapanpun insya Allah pasti ingat terus. Itu ada ustadz namanya Ustadz Baso, suka ibu lah. Pasti biasanya ingat. Kenapa namanya Baso? Apa dulu pernah jualan bakso? Iya benar, saya dulu pernah jualan bakso memang, tapi bukan karena itu. Apa emaknya dulu ngidam bakso? Enggak juga, Bu. Jadi mama saya itu dari Makassar, Sulawesi Selatan, orang Bugis. Bapak saya Tionghoa, Chinese. Anaknya manis. Andi kalau kita buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya bangsawan Makassar, Bapak Ibu sekalian. Jadi ningrat lah kira-kira. Kalau kita di Melayu apa, Bu, Pak? Oka ya kan? Tengku ya, Dato ya kan? Wan, semacam itu. Makanya masa Pak SBY kita punya Menpora namanya Andi Malarangeng. Itu dari Makassar.
Ada artis pemain film namanya Andi Soraya dari Makassar juga. Pak Yusuf Kala, ya, wakil presiden dulu itu Daeng. Secara kasta Daeng masih di bawah Andi dia. Jadi saya nih kalau dibeset tangan saya, darahnya Bu merah tetap. Baso ini bahasa Bugis Pak. Bahasa Bugis yang diberikan oleh anak laki-laki paling besar itu namanya baso. Kalau anak perempuan yang paling besar namanya lebih lucu, basek. Makanya Andi Baso ini nama pasaran dari Makassar. Teman-teman remaja, bapak ibu sekalian yang punya Facebook, ketik di Facebook Andi Baso di pencarian, insya Allah ada ratusan nama Andi Baso di situ. Muhammad Andi Baso Faisal dan lain sebagainya. Saya yang ini Bu ya, Andi Baso Aryaji. Itu orang Makassar. Kalau diketik Andi Baso di Facebook ratusan nama. Nggak percaya? Coba, tapi jangan sekarang, nanti nggak fokus. Kemudian yang namanya orang Cina, ini dia. Ibu jujur Bu, Ibu percaya saya orang Cina Bu? Jujur Bu, percaya? Jujur Bu, jujur, ini ditanya hati yang paling dalam, jujur, percaya nggak Bu? Enggak kan Bu? Ya enggak. Ini nih pemain hadroh, percaya anak orang Cina? Enggak percaya. Kalau tanya jujur pasti enggak. Pak Dewan percaya Pak kalau ditanya jujur misalnya Pak? Pasti enggak percaya. Karena potongan Cinanya nggak nampak ya Bu ya. Iya, kok ini Cina apa kan gitu kan? Cina apa? Cina kebun sayur, bukan? Maka saya jawab Bu, saya Cina kebun kurma Bu. Sebab punya jenggot, pakai peci kemana-mana, betul ya? Cina kebun kurma. Maka saya punya nama Chinese. Nama Chinese saya Fu Tian. Saya ulangi, nama Chinese saya Fu Tian. Makharijul hurufnya harus pas ya, Ustadz Iwan dan mana Ustadz Iwan tadi? Masya Allah, harus pas makharijul hurufnya. Fu Tian. Marga kami Liu. Orang Tionghoa itu marganya diletak di awal. Liu Fu Tian. Liu marga kami, Fu Tian nama saya. Fu artinya rezeki, Tian artinya langit. Makanya hari ini kampung kita nih berkah insya Allah, karena di tengah-tengah kita ada rezeki dari langit. Liu Fu Tian. Baik, saya 4 bersaudara. Saya punya kakak 2, adik 1. Berarti saya anak nomor berapa Bu? Ibu-ibu. Masya Allah. Anak nomor 3. 4 bersaudara yang beragama Islam cuma 2 orang. Saya ulangi, kami 4 bersaudara yang beragama Islam cuma 2 orang. Saya dan kakak saya yang nomor 2. Itu pun dia masuk Islam setelah cerai dari suaminya yang pertama beragama Kristen, kemudian menikah lagi, dia ikut agama suami karena suaminya Islam. Kakak saya yang paling besar agamanya Buddha. Adik saya agnostik. Ayo, ada yang tahu, adik-adik remaja ada yang tahu agnostik apa? Boleh angkat tangan. Nanti dapat hadiah, minta sama Pak Dewan. Bercanda ya. Agnostik ada yang tahu apa? Boleh angkat tangan. Teman-teman, ada yang mau ngasih pendapat? Ini masyayikh tuan guru nih tawaduk. Duduk ketawa sambil duduk maksudnya. Masya Allah. Iya. Agnostik itu maksudnya dia percaya sama Tuhan. Dia percaya Allah itu ada, pencipta dia ada, tetapi dia tidak punya agama. Agnostik lebih mendingan daripada ateis.
Kalau ateis kan Ustadz, dia nggak percaya Tuhan, nggak punya agama, betul ya? Kalau agnostik, dia percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak mau punya agama. Itu namanya agnostik. Dua-duanya sama-sama sesat, finnar, masuk neraka. Adik saya agnostik. Bahkan papa saya, bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau, keluarga besar beliau, orang tua beliau itu beragama Buddha. Papa saya dulu lajang-lajangnya Buddha. Sebaliknya mama saya, beliau itu keluarga besarnya, kakeknya, buyutnya semua beragama Islam. Nama mama saya Hadja Andi Mu'arifah. Kakek saya almarhum Haji Andi Tawappa Karaing Tompo. Buyut saya namanya almarhum Andi Baso, keturunan Raja Goa. Makanya kami 4 bersaudara pakai Andi semuanya. Mama saya umur 17 tahun sudah naik haji, bapak dan ibu sekalian. Tahun 1970-an masih naik kapal. Karena masa itu kakek termasuk orang yang berkecukupan. Makanya anak-anaknya masih remaja sudah diberangkatkan haji. Sudah hajjah muda umur 17 tahun. Sebelum menikah sudah hajjah. Hijrah dari Makassar ke Bekasi. Papa saya dari Tanjung Morawa Deli Serdang hijrah juga ke Bekasi. Satu pabrik, satu kerjaan, yang satu Buddha, yang satu Islam. Saling suka, menikah. Papa saya disunat, dikhitan, disyahadatkan. Maka menikahnya resmi secara Islam dan secara negara. Bukan pernikahan beda agama, tetapi agamanya jadi sama-sama Islam. Maka lahirlah anak yang pertama dan kedua kakak kami. Seiring berjalannya waktu, perekonomian orang tua saya waktu itu mengalami masa-masa elit. Maksudnya ekonomi sulit. Sehingga dari Bekasi mereka harus merantau lagi. Kemana itu? Ke Batam. Mengandunglah saya anak yang ketiga. Di Batam, nasib tidak berpihak kepada orang tua kami. Nyari kerja susah, mau makan pun payah. Maka kemudian dari Batam turunlah ke Tanjung Merawa. Tinggal di rumah akong kami, kakek, rumah atuk. Rumah akong kami itu di Tanjung Merawa. Nama gangnya Gang Pekong, Kelurahan Pekan, Tanjung Merawa. Barangkali nanti ada bapak ibu sekalian pernah ke Tanjung Merawa. Gang Pekong itu dekat kali sama kantor camatnya atau Tugu Bambu Runcing atau Swalayan Irian. Dekat. Bu. Pekong tahu Bu? Tahu Bu Pekong? Pekong di sini apa? Tahu ya? Tempat sembahyang orang yang beragama Buddha. Bukan orang Cina ya. Karena orang Cina itu ada yang beragama Islam. Contohnya siapa? Ustadz yang ganteng ini Bu, ya kan Bu? Saya bangga Pak kalau ditanya, kau ini orang apa? Saya orang Cina. Gak percaya ya, lo sana kan gitu. Saya bangga Bapak Ibu sekalian. Ya, tinggal di Gang Pekong 99,9% itu warga Gang Pekong orang Chinese dan beragama Buddha. Vihara aja kelenteng di Gang Pekong itu ada sekitar 5 vihara atau kelenteng. Karena memang mereka mayoritas tinggal di Gang Pekong. Oke. Nah, di Gang Pekong ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan rumah yang menjadi center point, pusat pertemuan seluruh keluarga besar, anak-anak,
cucu dari akong kami, kakek kami. Makanya kalau Imlek, cembeng sembayang kuburan, cap gome sembayang lampion, itu perayaannya itu dibuat di rumah yang kami tempati. Tiap tahun seperti itu. Makanya papa saya lambat laun yang dia sudah beragama Islam, dia murtad. Murtad. Dia kemudian dari Islam kembali masuk ke agama Buddha. Dan setiap perayaan Imlek kah, cap gome kah, cembeng kah, itu selalu ada menu utamanya. Tahu nggak Bu menu utamanya apa Bu? Bilang B2-nya malu-malu Bu. B2 anak remaja yang belajar di sekolah, B2 bukan B2 vitamin ya, karena B2 tuh vitamin kan, bukan B2 vitamin. Lembu pendek. Orang Batu Baru ini nyebutnya apa nih Pak? Filugotil Arabiyah khinzir. Selalu ada itu menu utamanya. Dan saya, para ustadz, saya dulu makan itu. Oh Bu, saya dulu makan itu Bu. Enak ada yang nanya tadi, enak ya? Enak, serius. Dan saya kalau ditanya makanan apa yang paling lezat, paling enak di dunia ini, saya jawab B2. Ibu percaya Bu? Enggak? Kalau enggak ya coba Bu. Ya kan Pak? Enggak percaya silakan dicoba. Subhanallah. Jadi saya dulu pernah makan B2. Saya ingat-ingat rasanya, aduh ngiler lagi saya Bu. Kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka kami dulu ada dualisme agama. Mama saya dipanggil sama papa, sini, aku masuk agama Buddha sekarang. Kau mau tetap Islam silahkan, mau pisah silahkan, urusi hidupmu sendiri, aku urus hidupku sendiri, kita jalani masing-masing. Tapi kalau kau nggak mau pisah, mau tinggal bareng sama aku, boleh saja. Dan aku nggak akan paksa kamu masuk ke dalam agama Buddha. Biarkan aku Buddha dan aku tidak masalah kau tetap Islam. Kita jalani agama masing-masing saja. Apa respon mama saya Bu? Mama saya kemudian mengatakan, ya udah Pak, nggak apa-apalah, aku nggak mau pisah dari Papa, kita tinggal serumah aja, jalani agama masing-masing. Papa Buddha, aku Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ayatnya nggak pas dipakai nih. Ya? Iya, karena ayat itu dipakai solusinya pisah rumah, ya Bu. Tapi enggak, mama saya milih tetap tinggal satu atap, satu kamar lagi. Boleh Ustaz? Pertanyaan boleh? Enggak boleh. Haram itu sebenarnya. Tetapi kenapa mama saya mau? Jawabannya ada dua. Yang pertama, cinta buta. Sangat sayang, sangat cinta, sangat suka kepada suaminya, makanya nggak mau pisah. Cinta buta yang salah. Yang kedua, walaupun mama saya sudah hajjah muda umur 17 tahun, tetapi dulu beliau kurang mendapatkan tarbiyah Islamiyah, pendidikan agama yang cukup dari orang tuanya. Makanya mama itu kalau keluar rumah jarang pakai jilbab dan lain sebagainya. Sholatnya, kalau kami di Deli Serdang ada namanya PSDS, Persatuan Sholat 2 tahun sekali Bu, mama saya tuh. Idul Fitri sama Idul Adha. Yang 5 waktu kemana? Nggak perlu lagi dia katanya. Kenapa? Karena sudah naik haji. Wah, ini kan dalil yang salah, ini yang kacau ya Pak ya. Soalnya kalau udah naik haji itu makin solihah, makin taat. Ini udah terbalik. Jadi kemudian tinggal, nggak mau
bisa. Makanya ada dualisme agama. Korbannya siapa? Anak-anak. Kalau Imlek kalau Imlek itu kami dapat angpau, Bu. Ada yang pernah dapat angpau, Bu? Pernah ya, Bu ya? Amplop merah. Kalau lebaran dapat amplop. Jadi kami lebaran 2 kali di rumah, Bu. Enak nggak lebaran 2 kali, adik-adik? Anak-anak, enak ya? Dapat amplop 2 kali. Imlek sama lebaran. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Terus berjalan sampai ke SMA, tinggal bareng. Sampai nanti ketika setelah tamat SMA, 6 bulan setelah tamat SMA, 1 tahun setelah tamat SMA, masih masa kuliah, itu baru kemudian papa dan mama pisah tempat tinggal sampai sekarang. Oke, saya cerita. Ketika tinggal di rumah di Gang Pekong, ya, masuk vihara, iya, masuk masjid, iya juga, makan B2, iya, sholawatan, iya juga. Cuman itu fakta yang terjadi di rumah kami, Bapak dan Ibu sekalian. Sampai kemudian ketika saya SMP, saya lebih bergiat sholat, puasa dan sebagainya. Maka saya mulai dilarang sama papa saya. Saya dimarahi. Nggak boleh lagi sholat, nggak boleh puasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dalam tradisi Tionghoa, kalau satu keluarga beragama Buddha, nggak boleh ada yang masuk Islam. Atau dalam tradisi Tionghoa, satu keluarga semuanya beragama Kristen, tidak boleh ada anak-anak mereka yang masuk Islam. Kenapa? Kalau dalam pandangan orang Tionghoa, orang Chinese yang beragama Buddha, itu Islam adalah orang miskin. Yang peluk Islam orang bodoh. Yang beragama Islam ketinggalan zaman. Yang beragama Islam gak mungkin kaya. Ini dalam mindset orang Tionghoa yang beragama Buddha. Itu pula yang dibuat papa saya. Sehingga saya nggak boleh Islam. Saya dilarang. Pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, ketika masih SD, itu kan nggak dimarah. Tahu nggak kenapa, Bu? Karena masih anak-anak. Ini dia anak-anak sholat kan ikut-ikutan itu. Betul ya, Bu ya? Ketika sudah SMP masih rajin sholat, nggak mungkin ikut-ikutan lagi karena sudah bisa membedakan mana baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka papa melarang saya nggak boleh meluk Islam, nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Sebab kalau saya memeluk Islam itu aib besar, bencana bagi keluarga papa saya. Dan saya penyambung marga Liu dalam silsilah keluarga besar papa saya. Sebab apa? Saya anak laki-laki yang paling besar, pewaris warisan dari papa saya juga nantinya. Maka saya nggak boleh beragama Islam, dilarang. Oke. SMA, saya persingkat aja Bapak dan Ibu sekalian. Ketika saya SMA, tidak hanya sekedar dilarang, tapi papa mulai melakukan perlakuan fisik. Ketahuan sholat saya kena tampar. Pernah sampai mengucur darah dari bibir saya. Sampai kemudian ketika saya dilarang, saya dipukul, saya makin aktif sholat, Bu. Nggak kapok. Makin sering ke masjid. Bahkan saya jadi anggota remaja masjid, jadi panitia ngasih kata sambutan di acara hari-hari besar Islam. Sampai kemudian Bapak dan Ibu, teman-teman remaja masjid rahimani wa rahimakumullah, saking Bapak saya sangat kesal, marah, murka kepada saya yang aktif ibadah, maka kami disidang di rumah. Dikumpulkan adik, kakak, mama saya dan saya. Papa kemudian mengatakan, "Bocomi lulang emak ini Huana
lulang kali apa-apa ikia tenang. Ya, silakan diartikan, Bu. Ada orang Cina di sini? Nggak ada ya. Ada, boleh angkat tangannya? Oh, Ustaz. Di sidang sama papa kata beliau, bocome dulang emak ini wana, nggak apa-apa mama kalian ini beragama Islam. Lulang kalian papa ikia, tenang. Kalian semua anak apa-apa wajib beragama Buddha. Lu Tien bilangi saya Fu Tien, panggilannya Tien. Lu Tien, papai peng iu kong wakak papa, kawan papa bicara sama papa. Ilang katan lu kong waki masjid. Mereka sering nampak kau pidato di masjid. Wah juga hati lu sholat di masjid. Aku juga sering nampak kau sholat di masjid. Macai, besok papa hati lu sholat, papa nampak kau sholat, wabah dulu, ku bunuh kau. Oh Bu, teman-teman remaja, papa saya ini kejam, bengis. Kalau dia marah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kursi yang besar saya duduk tadi. Kalau dia marah, dibanting ke kami anak-anaknya, itu kakinya yang 4 tinggal 3 Bu. Saking kejamnya papa saya. Kalau dia lagi marah, dia sambet kami, dia cambuk kami pakai tali pinggang. Itu bukan pakai talinya Bu, tapi pakai kepala besinya, demi Allah. Bahkan mama kami pernah dilempar parang di depan kami anak-anaknya semua, lututnya 11 jahitan. Jadi ketika dia mengatakan macai besok papa hati lu sholat, papa nampak kau sholat, wapak sih lu, ku bunuh kau. Ini bukan gertakan sambal biasa. Bisa jadi ini beneran. Makanya saya nggak berani mendebatnya. Wah harus Islam Pak, wah harus sholat Pak. Aku harus Islam, harus sholat Pak. Kena smackdown awak. Retak ginjal awak kalau berani jawab gitu. Ya. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian, saya nggak berani jawab, dan saya juga nggak berani mengatakan, dan tidak mungkin saya mengatakan, oke Pak, aku masuk Buddha saja, ya, aku nggak mau Islam lagi. No, sebab dalam hati saya sudah terpatri menghuzam 1000%, inad dina indallahil Islam, agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Jadi nggak berani menjawab, diam aja. Sampai kemudian beberapa hari kemudian saya pulang dari masjid, tepat kena tampar pipi saya. Uang mana lu? Dari mana kau? Uang masjid kan? Dari masjid kau kan? Bopa, enggak apa, ketepak. Kena tampar lagi. Itu leta bukan tam, itu rambut bukan basah. Main lalu, jangan bohongi aku kau. Lu pasti uang masjid, kau pasti dari masjid. Kena smackdown awak. Rambut basah, pulang dari masjid, dia ada curiga memang dari masjid, dan memang betul itu dari masjid. Cuman saya takut kena pukul, saya bohong Bu. Habis awak, retak ginjal awak dibanti dia. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian besok-besoknya saya kalau habis sholat ke masjid nggak mau langsung pulang. Awak tunggu dulu kering bekas wudu kan, baru pulang. Dan kalau ke masjid pun ya pakai kaos saja Bu, pakai celana le ya kan, karena takut ketahuan nanti kalau pakai koko, pakai jubah, pakai sarung. Wah ini pasti ke masjid kena banting, kena sikat awak. Nggak berani. Jadi betul-betul menyamar ke masjid.
Bahkan kalau azan berkumandang, saya itu nggak langsung bergerak ke masjid karena pasti ketahuan. Setengah jam sebelum azan berkumandang di masjid, saya sudah bergerak ke masjid. Dan ternyata itu sunnah Nabi, menyegerakan diri menuju ke masjidnya Allah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang boleh Islam cuman mama saya. Kami anak-anak boleh Islam? Nggak boleh. Anak-anak boleh sholat? Nggak boleh. Anak-anak boleh puasa? Nggak boleh. Yang boleh puasa cuman mama kami. Tetapi saya alhamdulillah sejak tahun 2005 kelas 5 SD, saya sudah puasa Ramadan itu full, nggak bolong-bolong, walaupun makan sahurnya nyuri-nyuri. Gimana makan sahur di rumah? Papa saya ini kalong, Bu. Maksudnya gimana? Dia itu tidurnya itu jam 6 pagi, bangunnya jam 2 siang. Kita sahur jam berapa? Jam 4 ya, Bu ya. Setengah 5, jam 3, Masya Allah ya. Ini tahajud dulu dia, luar biasa. Iya, jam 3, jam 4, jam setengah 5 papa saya belum tidur, Bu. Karena dia tidur jam 6 pagi, bangun jam 2 siang. Otomatis kalau kami, dulu adik saya masih mau makan sahur ya, bareng sama saya. Otomatis kalau makan sahur jam segitu ketahuan kalau makannya di dapur. Jadi makan sahurnya di mana? Di dalam kamar. Dalam kondisi lampu kamar yang dimatikan, tangan kiri pegang handphone. Waktu itu belum Android, tadi enak, waktu mahalul qiyam, dimatikan lampu bisa hidup senter ya kan. Handphone dulu belum ada senternya, Bapak Ibu sekalian. Tangan kiri pegang handphone, dipijit-pijit layarnya, keluar cahaya dari layarnya, menerangi lauk. Tangan kanan santap sahur. Karena kalau pakai sendok bunyi kelentang-kelenting ketahuan. Ada, nggak mungkin tikus di kamar, pasti orang makan sahur. Kena bantai awak kalau ketahuan. Jadi makan sahurnya berondok, diam, sembunyi-sembunyi, takut ketahuan. Pada waktu itu saya nggak sempat sholat ke masjid, sholat dalam rumah. Udah 4 rakaat, mau salam, papa tiba-tiba panggil dia, cucibannya keluar sebentar. Kak, papa cok kopi, buatin papa kopi, tongkim ya, sekarang ya, katanya. Saya batalkan sholat saya. Kenapa? Karena papa ini modelnya sistem militer, Bapak Ibu sekalian. Dia bilang A, wajib A. Dia perintahkan sekarang wajib dipenuhi. Istilah kita sami'na wa ata'na. Nggak boleh ditunda-tunda, dijawab-jawab lagi. Saya batalkan sholat saya buatkan papa saya kopi, dia minum sampai habis, baru saya masuk lagi ke dalam kamar, saya ulangi sholat saya di rakaat yang pertama. Sulit nggak? Sulit ya? Sulit. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan mirisnya, saya di khitan, saya disunat itu baru kelas 2 SMA, Pak. Kelas 2 SMA udah gede kan, udah besar. Baru di SMA, kata orang Jawa, wis alot ya, Bu. Itu pun ceritanya lucu, Pak, Bu. Kenapa baru kelas 2 SMA baru dikhitan, disunat? Sebab menurut keyakinan papa saya, kalau saya sudah disunat dikhitan, maka saya resmi masuk agama Islam. Makanya nggak boleh dipotong, katanya. Nggak boleh. Saya pernah stres, Bang. Pernah stres belum disunat-sunat. Kenapa? Karena saya waktu SMA kelas 1 sudah ketua OSIS sekolah kami itu. Masuk siang pulang sore, otomatis sholat asarnya di musola sekolah. Saya ranking 3 besar, ketua OSIS. Sering sekali disuruh guru agama, Andi Baso maju jadi imam sholat zuhur, sholat asar. Saya nolak. Nggak mungkin saya terima, Bu. Ya kan? Sampai guru agama curiga, kenapa kok nggak mau jadi imam? Nggak mungkin ku jawab, Bu, Pak, aku belum sunat, Pak. Malu, Pak, betul. Malu.
Dan kalau saya tiba-tiba saya beranikan aja saya jadi imam, bagaimana pahala dari sholat berjamaah makmum ini sementara saya belum dipotong, masih ada najis, tentu sholatnya tidak sah. Makanya saya sempat stres maksudnya ya. Iya, saking gelisahnya, gegana ya, galau gelisah gundah gulana itu, sampai bukan stres lagi, stres saya Bapak Ibu sekalian ya. Maka kemudian saya pengen sekali disunat, dan itu tercapai di kelas 2 SMA. Waktu itu ceritanya agak unik Bapak Ibu sekalian. Saya dapat uang 300.000. Saya bilang sama mama, "Mak, aku mau sunat, Mak." "Boleh, Mak." Apa kata mama? "Kau izin sama papamu sana." Waktu itu entah kenapa saya dapat ilham dari mana, saya beranikan diri izin sama papa. Dan berkenaan pada saat itu rumah kami sedang direnovasi habis-habisan. Jadi banyak tukang datang ke rumah merenovasi rumah. Papa mandorin mereka, lagi sibuk dia mandor. Tiba-tiba saya masuk, saya bilang, "Pak, wahai sunat Pak." Saya ibu, "Pak, aku mau sunat Pak, boleh enggak?" Kata papa, "Cincailah, terserahmu," katanya. Iya, jadi kamus Bu. Masuk kamus. Cincai, ya artinya terserah, up to you. Cincailah, terserahmu. Dan saya menganggap kata cincai ini artinya boleh. Iya kan Pak? Bapak misalnya lagi keluar ke 50 kota, tiba-tiba Bapak nelpon ibu misalnya, "Oh cintaku, ini ada martabak yang dulu sering kita beli ketika belum punya anak. Ingat nggak dulu kita makan di situ? Ku beli ya, bawa pulang untukmu." Terserah, kata orang rumah. Kalau nggak ada yang terserah maknanya apa Pak? Boleh ya kan Pak? Dibeli berarti. Nanti nggak awak beli sampai rumah, "Loh kok nggak dibeli?" "Loh tapi terserah." Salah ya Pak ya? Memang pasal 1 ibu-ibu nggak pernah salah Pak. Pasal 2 kalau ibu-ibu salah kembali ke pasal 1. Pasal 3 ibu-ibu nggak pernah salah. Bapak dan ibu, teman-teman remaja masjid rahimani wa rahimakumullah, cincailah. Maka saya kemudian bergerak ke tempat yang saya akan dieksekusi, akan disunat. Disuruh syahadat ulang. Waduh, ini pakai kampak ini katanya. Saya takut down saya, karena saya belum tahu. Enggak bercanda katanya. Kok segede ini baru mau disunat? Udah Pak, potong aja, panjang ceritanya, saya bilang. Oke. Sampai kemudian di khitan. Besok-besoknya iya, saya teriak. Karena kan habis disunat kan sakit ya, pagi-pagi itu ya kan, saya teriak. Papa merespon, "Habang isia tuh aneh luan, suara siapa itu, bising kali." Mama jawab, "Loh itu ya suara Fu Tian lah Pak." "Hah? Ngapain dia teriak-teriak tengah malam gini?" "Ya Pak, kan dia baru sunat." "Hah? Sunat? Siapa yang nyuruh dia sunat?" "Oh rupanya Bu, papa saya lagi sibuk mandorin orang tukang tadi, perintah ini perintah itu." Kan tiba-tiba saya masuk mau sunat, saya bilang cincai kali terserah. Nggak sadar dia Bu. Siapa yang menggerakkan? Oh Allah. Nasi udah jadi bubur Bu, dia marah-marah, maki-maki, merepet, nggak mungkin disambung lagi Bu. Alhamdulillah. Lantak sana mau dia marah-marah, maki-maki, nggak open, yang penting udah kena potong. Alhamdulillah. Makanya seminggu 2 minggu kemudian, tanpa pun disuruh guru agama maju jadi imam, saya langsung maju jadi imam. Karena terus terang sebelumnya pernah terjadi kasus Bu,
Yang soleh-soleh nggak mau jadi imam, yang bandit-bandit jadi imam sholat asar. Kata imamnya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sholat asar. Waladdallin, makmumnya semua amin. Sebelah musola itu kelas agama, pas pula ada guru agamanya. Woi sesat, kalian sholat apa kalian? Asar kok kayak gitu? Sholat asar dizaharkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah kalau yang bandit dikasih amanah, sama kepemimpinan seperti itu juga Bapak dan Ibu sekalian. Kalau yang jadi kades tidak punya cukup ilmu, tidak punya leadership, siap-siap desa itu hancur. Tapi semua calon kepala desa yang datang pada malam hari ini, insya Allah orang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah, yang punya cita-cita yang sama, mensejahterakan, memakmurkan desa kerupuk yang tercipta. Insya Allah siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan terbaik dari Allah untuk desa kita. Tidak perlu ada berpecah belah Bapak dan Ibu sekalian, cukup saling menghormati. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, penutup dari episode kisah perjalanan saya menggenggam keislaman. Karena kalau diteruskan saya khawatir sampai jam 2 betulan Ibu. Saya tengok jam dulu, mohon izin. Iya kan, sudah setengah 12 nih Bu. Iya, Masya Allah, ini episode terakhir. Jadi ceritanya, saya itu ketika kelas 3 SMA, Papa bilang, kau mau kuliah dimanapun itu, terserahmu, Papa akan biayai sampai selesai S1. Tapi syaratnya, kau nggak boleh beragama Islam, jangan Islam. Lagi-lagi saya nggak berani jawab, saya diam saja. Dan saya punya cita pengen menjadi seorang sarjana. Kenapa saya sarjana ekonomi Bapak dan Ibu sekalian? Ini rekomendasi dari papa saya sebenarnya. Kenapa? Orang Cina ini nggak penting kuliah Bu. Yang penting itu bisa jadi pengusaha, pembisnis, ya kan? Itu orang Cina. Makanya perekonomian kita hari ini yang megang siapa Bu? Ya mereka Cina-Cina itu. Ya saya Cina juga ya. Oke. Jadi ngambil jurusan ekonomi. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Waktu itu saya tamat SMA, habis ujian nasional, saya sholat Jumat. Habis sholat Jumat, sholat sunnah ba'diyah, saya buka handphone saya, ada 47 panggilan tidak terjawab dari papa saya. Oh, berarti papa saya baru bangun tidur. Artinya saya harus cepat-cepat pulang ke rumah. Jadi waktu itu ceritanya, habis sholat Jumat, saya lari-lari keluar masjid, gerbang masjid. Saya hadapkan badan saya ke kanan. Papa saya sudah nunggu di depan masjid. Dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Game over Pak. Habis nyawa Bu. Dia di kereta, kilo, naik kau katanya. Naik ke atas kereta, dari depan kereta sampai ke rumah kena tausiah Bu. Kayak gini, maksudnya kena maki-maki Bu. Kebun binatang ya, apalagi semuanya keluar dari mulutnya. Macam-macam dah lu dia poa, lu ke masjid, lu tului ka ilang. Besok-besok kau ambil mangkok, kau minta uang ngemis kau di masjid aja kau. Maiki wapak yo, jangan panggil aku bapak lagi. Tongkim kau macai uang selepak. Maiki wapak, jangan panggil aku bapak lagi. Dan wapun maiki lukia. Dan aku nggak anggap kau sebagai anakku lagi. Nggak puas dia, sampai di rumah ditarik keras saya, dibanting, dipijak, dipukul, habis semua Bapak sekalian. Sampai nggak terasa
Ketika tangan saya megang ke bibir saya tengok telapak tangan saya ada darah semua ya Bapak Ibu sekalian. Di sisa-sisa tenaga saya keluar pintu depan rumah, saya berhenti, berdiri, saya teriak-teriak histeris. Tetangga kiri kanan depan belakang mengerumuni kami. Cina-Cina yang orang-orang beragama Buddha nih, puluhan orang mengerumuni kami. Saya teriak histeris. Apa saya bilang? Pak, wahai suami Pak, Pak salahku apa Pak? Wambat hak langit kia Pak, aku gak pernah pukul anak orang Pak. Wambat hoki langit lui, aku gak pernah ambil uang orang. Wambat hokia, aku gak pernah maling. Mai pun yung yok Pak, suud pun wambat Pak. Jangankan pakai narkoba Pak, merokok pun aku gak pernah Pak. Wahai suami, salahku apa Pak? Papa kemudian menjawab, lu salah. Kau gak ada salah, hanya lu sholat. Hanya saja kau sholat. Sholat is big problem Bapak dan Ibu sekalian. Ternyata sholat merupakan masalah yang besar bagi papa saya. Sampai saya diperlakukan seperti, mohon maaf, binatang. Sampai saya dianiaya. Hei adik-adik remaja masjid, Ustadz mau tanya, kalian dulu ya diperintahkan sholat sama orang tua kalian gak sholat kena pukul, betul nggak? Betul apa betul? Betul Bu, ya kan Bu? Itu perintah Nabi. Anak kalian 10 tahun perintahkan sholat, kalau nggak mau sholat dipukul. Nggak mau sholat kena pukul. Saya terbalik Bu, awak rajin sholat, awak kena smackdown, kena sikat awak, ya kan? Kena pukul. Makanya bersyukurlah kita yang dilahirkan di Batubara, ranah Melayu. Melayu itu Islam, keluarga besar kita Islam. Ini adik-adik remaja, orang tua kalian Islam, tetangga kalian Islam, bahkan sekolah di sekolah Islam. Seharusnya kalian bisa lebih hebat kelak daripada ustadz yang pernah mu'alaf di depan ini. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, penutup yang terakhir, papa saya terus saya diusir. 6 bulan gak tinggal di rumah, 40 hari perang nginap tinggal di masjid. Udah kayak saudara kita jamaah tablik saya, 40 hari tinggal di masjid, serius demi Allah. Nomaden, sampai gak enak sama orang masjid ya, segen saya sendiri padahal mereka senang. Saya cari rumah yang lain, 1 bulan pindah, ada yang seminggu pindah, beberapa hari pindah. Kurang lebih 7 rumah saya tempati. Pernah 1 rumah saya tempati, pulang dari masjid saya sampai depan rumah, rupanya barang-barang saya, Bapak Ibu sekalian, sudah dikoperin, sudah dibungkus, diletak depan rumah. Kena usir awak Pak, kena usir, nggak ada bilang-bilang sebelumnya Bu. Demi Allah pada saat itu langsung menetes air mata saya Pak. Kenapa? Sebab mau tinggal kemana lagi? Kalau dia ngasih tahu ya kan Bu, kasih peringatan, kau mau kuusir, jadi kau udah bisa ngerencanai mau tinggal kemana, kan enak Pak, ya kan Pak? Ini gak ada cerita Bu, pulang dari masjid sampai depan rumahnya, pintunya udah terkunci rapat semua segala macam, gak ada orang di dalam rumahnya, barang-barang saya semua udah diletak depan rumahnya. Menetes air mata saya. Maka saya langsung cari, terkatung-katung, mencari tempat tinggal yang lainnya. Sampai kemudian pada saat itu 2 hari kemudian saya jumpa sama teman yang rumahnya sebelumnya saya tempati yang usir saya itu. Saya bilang, kenapa kau usir? Kan bisa cerita bagus-bagus. Aku buat salah apa?
Bukankah aku nggak nyusahkan, aku cuma numpang tidur, pakaian semua nyuci nyikat sendiri. Bahkan saya kasih uang belanja, alhamdulillah waktu itu masih ngajar pramuka. Oh, jadi dia bilang, kami dapat info di bapakmu itu nyari-nyari kau di mana. Apa katanya? Kalau dia tahu anakku tinggal di rumah siapa yang nampung dia, ku bunuh itu orang katanya. Iya jiper, kami takut, bapakmu preman. Gak berani, jadi saya pun maklum bu. Oh rupanya karena mereka takut, jadi maklum. Sampai kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya kuliah ya. Kemudian saya bilang sama mak, kayaknya gak bisa nih aku nginep-nginep di rumah orang terus. Udah kita ambil rumah aja mama, jangan tinggal sama papa lagi. Makanya kami ambil rumah ngontrak situ, tinggal sama mama. Papa udah sendiri masing-masing. Tahun 2017 Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahkan sebelum itu, walaupun saya kuliah jurusan ekonomi, tapi alhamdulillah saya dapat beasiswa Lembaga Amil Zakat Ulil Albab Sumatera Utara, kantornya Jalan Brigjen Katam Medan. Dapat beasiswa kuliah S1, dapat juga pembinaan tarbiyah Islamiyah. Tiap pekan dari waktu duha sampai asar kami dibina pendidikan agama Islamnya. Dikasih bobot hafalan hadis, hafalan Quran, pelajaran fikih, akidah, tauhid, sirah nabawiyah, wawasan keislaman dan lain sebagainya. Bahkan dipersiapkan jadi dai. Makanya tahun 2013 Pak, waktu itu saya kuliah S1, tapi sudah naik mimbar khatib Idul Adha di daerah Dairi. Sekalian bawa kurban 50-an ekor kambing, belasan ekor lembu dari Lembaga Amil Zakat Ulil Albab. 2014 ke Toba Samosir, khatib Idul Adha, bawa kurban juga. 2015 ke Kabupaten Humbang Hasendutan. 2016 pernah ke Simalungun. Jadi aktif berdakwah. Saya nggak mau Islam itu hanya di saya. Keindahan Islam, saya punya cita-cita harus tersebar kepada orang lain. Saya pengen kenikmatan Islam tidak hanya saya yang menikmatinya, tetapi orang yang sudah Islam, saya pengen mereka lebih menikmati keislaman mereka. Saya terus berdakwah, terus belajar. Sampai kemudian 2017 saya khutbah Idul Fitri di Tanjung Merawa. Waktu itu 3 hari lagi akan khutbah. Saya bilang sama mama, berarti 5 tahun lalu ya, 5 tahun lalu 2017, saya bilang sama mak, aku mau khutbah, mau beli jubah yang baru mak, karena jubahku udah gantung. Sebab saya tinggi Bapak Ibu sekalian. Aku ada uang mak, tapi uangnya sudah ada kebutuhan yang lain. Tanggal 27 Ramadan saya di masjid, saya ditelepon tiba-tiba sama papa. Tien, lu gimana? Tien kau di mana? Ki masjid pak. Oh, lu lagi botong kim ki Sujuya Tanjung Morawa. Kau bisa nggak sekarang datang ke Sujuya Tanjung Morawa? Kalau tongkim bihau pak. Tadilah habis kui puasa nanti pak. Kalau habis buka puasa bisa, kalau sekarang nggak habis. Oh ya udah bu cumi, udah nggak apa-apa. Papa tandu ya, papa tunggu kau. Habis buka puasa saya ke Sujuya, dibawa ke lantai 2, jalan ngelewati tasas, berhenti depan saya jubah-jubah semuanya. Came, mak kong wakak papa. Semalam mamamu bilang sama papa 3 hari lagi kau mau ceramah Idul Fitri. Kau pilih nih mau pakai jubah yang mana? Menetes air mata saya bu. Ini makhluk, ini orang yang paling benci keislaman saya, yang pernah mukul saya, nampar saya, ketahuan saya sholat, bahkan sampai saya berdarah-darah karena saya mempertahankan keislaman. Tetapi hari ini dia mulai berubah. Bahkan bu, ini jas yang saya pakai, ini dia spesial tempahkan dari Bali untuk saya gunakan untuk berdakwah kemana-mana. Sampai kemudian dia bilang, tanya lu ceramah nanti kau ceramah Idul Fitri, lu yang jas
jubah, peci, kaleo yang papa beli, kalau semua yang papa belikan samamu kau pakai semua, ya. Lu ceramah, lu kiole pinyu hip lu, kau suruh kawanmu rekam kau. Habis itu walang tutio. Setelah itu kita jumpa, papa Aitia, papa Aikwa, papa mau nonton kayak mana videomu, video ceramahmu, khutbahmu. Oke. Habis Idul Fitri, khutbah, saya jumpai papa. Ditontonnya video saya khutbah bapak dari ibu sekalian kurang lebih 43 menit, gak ada dia jeda. Walaupun sambil ngudut, sambil minum kopi, tetap ditontonnya itu video. Saya nemeni dia di sebelah. Habis 43 menit, ditepuknya pundak saya. Dian, papa bangga kak lo. Papa bangga sama kau. Berkaca-kaca matanya. Tahun 2017 saya dalam hati, ya Allah, semoga ini tanda hidayah ya Allah. Semoga kelak papa beragama Islam kembali ya Allah. Walaupun terserang bapak dan ibu sekalian sampai detik hari ini 2022, papa saya masih beragama Buddha. Sampai kemudian saya akan kuliah S2 ke International Islamic University Malaysia yang ada di Kuala Lumpur. Saya jumpai mama saya, mak aku mau kuliah S2, doakan dapat beasiswa, daftar nggak dapat. Kemudian saya dipanggil sama papa, jumpa. Papa Tia lu kuliah ke Malaysia, papa dengar kau mau kuliah ke Malaysia. Ngapain jauh-jauh ke Malaysia kata? Udah kau ke Muhammadiyah Jakarta aja katanya. Tahu dia Muhammadiyah pak? Ya tahu, orang dia dulu pernah Islam, ya kan? Saya bilang pak, bukan saya nggak mau yang di Indonesia pak, dan bukan saya merendahkan juga pendidikan kita di Indonesia. Tapi 2016 yang lalu pak, tahun lalu, aku dari Ulil Albab dan kawan-kawan itu diberangkatkan study tour kami ke Singapura, Malaysia. Kami tengok pak kampus-kampus yang ada di Malaysia bagus-bagus pak. Dan saya tertarik ada satu kampus internasional yang merupakan satu-satunya kampus Islam internasional di Asia Tenggara terbaik. Di situ pak ada kuliah 56 negara pak. Ada orang Cina yang beragama Islam, ada orang Korea beragama Islam, orang Jepang beragama Islam, Eropa Timur Tengah, semua kumpul di kampus itu. Suasana keislamannya bagus sekali pak. Aku pengen kuliah di situ. Berapa rupanya biaya nak untuk awal? Ya sekitar mau 30-an juta juga apa untuk awal pak. Oh ya udah, berangkat kau bapak biayai. Allahu Akbar. Diberangkatkan saya kuliah. Mohon doa agar Allah segera selesaikan, bantu saya segera selesaikan pendidikan S2 saya bapak ibu sekalian. Karena terus terang sudah hampir 100 juta habis papa saya membiayai saya kuliah. Bahkan bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, ini orang yang menghalang-halangi keislaman saya, yang memukul saya, karena saya terus istiqomah dalam Islam, menyebarkan dakwah Islam, dia lelah sendiri. Wah ini nggak bisa lagi dilarang. Yaudah aku dukung sekalian dakwahnya. 5 tahun lalu kami buat komunitas Berani Hijrah yang tadi saya sampaikan Instagramnya Berani Hijrah _1439. Yang belum follow silakan di follow. Ustadz apa Instagram Ustadz? Sekalian aja promosi KO.Abbas. KO.Abbas. Silakan di follow ya. Baik, promosi gratis. Jadi kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kami buat komunitas Berani Hijrah ya. Tiap tahun kami ada program Ramadan bagi-bagi beras, 100 paket beras beserta sembakonya. Papa saya sudah 3 tahun berturut-turut jadi donatur utama. 50 beras dari dia tiap tahunnya sudah rutin selama 3 tahun. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Jadi mohon doa Bapak Ibu sekalian, semoga kelak papa saya Islam kembali. Baik, sebagai kesimpulan, teman-teman remaja, ibu dan bapak sekalian, semoga kisah yang tidak seberapa ini bisa memberikan inspirasi, motivasi kepada Ananda, teman-teman remaja, agar lebih semangat dalam Islam,
rajin ibadah, dan tetap taati orang tua kalian. Karena itu kunci keberkahan dan kesuksesan. Kalian harus lebih hebat daripada saya. 3, 5, 10 tahun kemudian harus ada dari desa Perupuk menjadi anggota dewan seperti Bapak yang datang malam hari ini. Harus ada yang jadi bupatinya, jadi wakilnya, jadi gubernurnya, jadi ulamanya insya Allah, jadi pengusaha besarnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang dapat disampaikan sebelum ditutup. Mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berkahi pertemuan kita. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, Engkau Dat yang Ghafurur Rahim, Dat yang Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam yang penuh berkah ini kami berkumpul, mengangkat kedua tangan, menundukkan pandangan, mengikhlaskan hati kepada Engkau di momentum Maulid Nabi Muhammad yang agung ini. Ya Allah, betapa kami sadar penuh maksiat dan dosa di masa lalu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka sayang, cinta kepada kami sewaktu kami kecil, bahkan tidak pudar sampai hari ini. Di antara orang tua kami ada yang telah tiada ya Allah. Ada omak kami, ada bapak kami yang telah berada di sisi Engkau. Kami kangen kepada mereka, kami rindu kepada mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagai Raudatul Jannah, taman di antara taman-taman surga Engkau ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ibu kami ya Allah, sosok malaikat tanpa sayap, wanita terhebat, 9 bulan lamanya mengandung kami ya Allah. Betapa kami lebih sering membuatnya berderai air mata daripada membuatnya senyum bahagia ya Allah. Betapa kami lebih sering melawan kepada ibu kami. 9 bulan lamanya ia mengandung kami. 9 bulan itu ia makan tak enak, tidur tak nyenyak ya Allah. Hari ini anak yang pernah dikandungnya telah beranjak dewasa, telah remaja, telah menjadi seseorang yang hari ini bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi masih saja ya Allah, kami sering mengecewakannya. Kami mengangkat suara di hadapannya. Kami membantah perintah nasihatnya ya Allah. Pantaslah para ibu pernah mengatakan yang paling pedih, yang lebih sakit itu bukanlah melahirkan. Ada yang lebih pedih, lebih sakit daripada melahirkan, yaitu ketika anak yang dilahirkan kelak membentak, melawan kepada sang ibu. Itu lebih sakit daripada bekas jahitan, lebih sakit daripada yang robek ketika melahirkan, ketika sang anak melawan, membantah orang tuanya.
Ya Allah, betapa kami sering melawan ibu kami, ya Allah. Izinkan kami bisa memperbaiki akhlak kami. Izinkan kami bisa membahagiakan ibu kami, ya Allah. Ayah kami, sosok yang penuh tanggung jawab, ya Allah. Pergi pagi pulang petang, pergi bekerja banting tulang hanya untuk membayar biaya pendidikan kami, hanya untuk mencari makan dan minum kami sehari-hari. Sampai-sampai ayah kami, ya Allah, saking giatnya ia bekerja menafkahi keluarga kami, terkadang ia lalai akan sholatnya. Terkadang ayah kami lupa sholat, ya Allah. Ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Tanpa ayah kami tidak ada apa-apanya kami hari ini, ya Rabb. Ampuni dosa para guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, pemimpin-pemimpin kami yang adil. Ampuni dosa mereka, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wal dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan pasangan kami, suami kami, istri kami, anak-anak dan cucu kami orang-orang yang qurrata a'yun, ya Allah. Ketika kami pandang, kami lihat mereka memberikan kesejukan pada mata dan hati kami. Jadikan mereka orang-orang yang solih dan solihah, ya Allah. Barangkali ada rumah tangga kami, keluarga kami yang Kau uji dengan pertengkaran, percekcokan. Berikan solusi jalan keluar terbaik, ya Allah. Turunkan sakinah, mawaddah, warahmah, keberkahan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Barangkali ada pasangan kami, ada suami kami atau istri kami yang belum taat kepada Engkau. Berikan mereka kesolihan, ya Allah. Barangkali pula ada anak-anak kami, ada cucu-cucu kami yang masih bergelimang dengan maksiat dan dosa. Sapa hati mereka dengan hidayah Islam, ya Allah. Gerakkan mereka kepada ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Karena surga sangat luas kalau kami masuki sendirian. Izinkan kami masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kami cintai karena Engkau, ya Allah. Bersama orang tua kami, anak kami, pasangan kami, ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Engkau yang maha membolak-balikan hati, istiqomahkan kami di dalam keislaman, ya Allah. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzilhu. Engkau yang maha memberikan rezeki, kalau di langit sana turunkan, ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijahu. Kalau rezeki kami di dalam bumimu, keluarkan, ya Allah. Engkau ar-Razzaq, Engkau yang maha memberikan rezeki. Engkau al-Ghani, Engkau yang maha kaya. Engkau al-Kafi, Engkau yang maha mencukupkan. Cukupkan rezeki keluarga kami dengan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, ya Allah. Sehingga dengan rezeki itu kami tumbuh dalam ketaatan kepada Engkau. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau Engkau tak ampuni dosa kami, lantas kepada siapa kami mohon ampun, ya Allah? Setiap kami pernah jahiliyah, setiap kami pernah berbuat dosa di masa lalu, ya Allah. Tutupi aib-aib dan kesalahan kami, ya Allah. Izinkan kami memperbaiki akhlak kami, ibadah kami ke depannya menjadi insan yang lebih baik lagi, ya Allah. Dan jika kelak Engkau akan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikan keberkahan kepada desa Kerupuk ini, ya Allah. Berikan kepada kami pemimpin yang terbaik, beriman, bertakwa, peduli kepada umat, warga, dan desa kami, ya Allah. Hindarkan kami dari perpecahan. Berikan kepada kami kedamaian dan kerukunan, ya Allah. Jadikan anak-anak muda, anak-anak remaja di desa Kerupuk ini sebagai orang-orang yang Engkau lindungi, ya Allah. Bahkan mereka menjadi cahaya
di tengah Kabupaten Batubara ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.